Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT BHT Jaya Istiqlal Otomotif ingin mempresentasikan isi dari modul 4 hingga modul 9. Saya Christine Bonur selaku direktur dan rekan saya Cantika Busmaharani sebagai manajer operasional. Terima kasih. Berikut untuk penjelasan dari modul 4 sebagai berikut. Untuk routing sheet dari modul 4. Routing sheet adalah lembar pengurutan produksi yang merupakan langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rinciannya perlu diketahui dari hal-hal yang saling berkaitan satu sama lain menurut Apple tahun 1990. Nah, di sini untuk routing sheet bisa kita lihat lembar dari fabrikasinya. Nah, dari lembar fabrikasi ini didapat dari tabel OPC yaitu Operation Process Chart. Nah, di sini bisa kita lihat untuk komponen urutan proses operasinya itu dari cushion sheet hingga ke adjust warna. Di sini untuk tabelnya berisi dari kapasitas per jam, cycle time, scrap, dan jumlah produksi yang diharapkan. Jumlah produksi yang diharapkan berikut dari kapasitas dari pabrik kami. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa tahu kebutuhan mesin teoritis dari proses fabrikasi yang ada. Nah, dari sini kita bisa lihat kebutuhan mesin aktual per mesin-mesin yang ada di fabrikasi. Berikut juga yang ada di sub-SI. Dari sub-SI kita bisa lihat kebutuhan mesin dari yang akan kita butuhkan dari aktualnya per mesin yang ada. Dilanjut dengan main SI. Main SI juga kita bisa lihat kebutuhan yang ada. Nah, dari proses-proses yang sebelumnya ada, kita bisa meringkas kebutuhan mesin dari fabrikasinya. Kebutuhan mesin aktualnya bisa kita lihat dari per mesin-mesinnya. Di sini kita bisa lihat dari bahan pertama hingga bahan yang terakhir. Lalu juga ada kebutuhan mesin sub-SI. Bisa kita lihat di sini. Bahkan bahan penolongnya juga bisa terlihat di sini. Dilanjut dengan kebutuhan mesin SI. Dan yang terakhir adalah ringkasan. Di ringkasan ini merupakan simpulan dari kebutuhan mesin fabrikasi, mesin sub-SI, dan mesin SI per mesinnya. Jadi kita bisa tahu kebutuhan mesin atau peralatan meteran misalnya di fabrikasi sub-SI dan SI-nya per totalnya. Jadi di sini kita bisa meringkas kebutuhan dari fabrikasi, sub-SI, SI berikut dari mesin-mesinnya yang ada. Dan di total dari mesin-mesin yang ada, untuk fabrikasi itu ada 72 mesin, untuk main sub-SI-nya itu ada 14 tambah 8, itu ada 22 mesin, lalu juga main SI-nya ada 24. Total yang ada adalah 118 mesin. Berikut penjelasan dari modul 4, untuk selanjutnya akan bisa dilangsungkan dengan modul 5. Selanjutnya yaitu ada multi product process chart atau yang biasa disebut dengan MPPC. MPPC adalah sebuah peta yang digunakan untuk menggambarkan aliran atau urutan operasi kerja yang menghasilkan produk dengan banyak jenis atau produk dengan banyak part input dari multi process chart, yaitu melalui dari OPC. Di sini terlihat ada nomor partnya mulai dari 102, 101 sampai 106. Dan di sini ada nama-nama mesinnya, yaitu ada meteran, mesin stamping 1, mesin stamping 2, mesin stamping 3, hingga visual control. Di sini ada fabrikasi, sub-assembling 1, sub-assembling 2, dan main assembly. Dengan jumlah ringkasan yaitu fabrikasi ada 72 mesin, sub-assembly 1 ada 14 mesin, sub-assembly 2 8 mesin, main assembly 24, dan totalnya itu ada 118 mesin. Dilanjut lagi. Berikut adalah isi dari modul 6. Modul 6 terdiri dari SO atau struktur organisasi, JD atau job description, selanjutnya ada AKTK, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan APD alat pelindung diri.
Di sini kita bisa lihat SO dari PT BHT Jaya Kristik Otomotif untuk kursi depan mobil yang kita buat. Di sini susunan pertamanya itu adalah direktur, juga di sini ada sekretaris, tim penelitian dan pengembangan. Untuk nomornya di sini bisa kita lihat. Bisa kita lihat di sini nomornya 21240101, untuk bawahnya 2124010201 dan 2124010301. Untuk kepala divisi yang kita sarankan itu adalah kepala divisi produksi, kepala divisi logistik dan distribusi, kepala divisi keuangan, kepala divisi personalia dan administrasi umum, dan selanjutnya adalah kepala divisi pemasarannya dengan seluruh jajaran di bawahnya. Untuk kepala divisi produksi, kami ada dari Kepala Departemen Produksi, Kepala Departemen Perencanaan dan Pengendalian Bahan Baku, lalu dilanjut dengan Kepala Departemen Pemeliharaan Mesin dan Kepala Departemen Pengendalian Mutu. Untuk Kepala Divisi Logistik, di sini kita bisa lihat ada Kepala Departemen Logistik dan Distribusi yang dibawahi dengan Supervisor dari Distribusi dan Supervisor Persediaan dan Pergudangan. Untuk Kepala Divisi Keuangan, di bawahnya adalah Kepala Departemen Keuangan. Untuk Kepala Divisi Personalia dan Administrasi Umum, kita bagi dua. Untuk Kepala Departemennya ada Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, lalu dilanjut dengan Kepala Departemen Administrasi dan Bagian Umum. Untuk kepala divisi pemasaran, kita hanya ada satu kepala departemennya, yaitu kepala departemen pemasaran. Untuk kepala departemen produksi, di sini kita bisa lihat fokusnya itu adalah di fabrikasi, subasi, dan manesi, seperti yang dijelaskan dari modul-modul sebelumnya. Bisa dilihat ke bawah, kita bagi lagi untuk menjadi foreman, group leader, dan operator. Foreman ini setara dengan staff. Kenapa kita bisa bilang sama? Hanya fungsionalnya saja yang berbeda. Lalu juga selanjutnya di sini kepada Departemen Perencanaan Pengendalian Bahan Baku, kami langsung ke staff. Dan untuk yang kepala Departemen Pemeliharaan Mesin, kita masih ada supervisor, di bawah foreman, lalu dilanjut dengan operator. Untuk kepala Departemen Pengendalian Mutu, supervisor, kita bagi dua, untuk staff quality assurance dan staff quality control. Untuk staff quality control kami bawahi lagi dengan operator quality control untuk pengecekan di pabrik langsung. Lalu juga dari di supervisor distribusi ada staff yang menaunginya, dan di bawahnya adalah ada supir distribusi untuk mengantar barang-barangnya. Dan di sini ada supervisor persediaan dan pergudangan, kita bisa lihat di sini ada staffnya, lalu dibawahi dengan operator. Berikut juga untuk di bagian-bagian administrasi dan bagian umum, kita bagi lagi. Di sini ada staf administrasi, bagian umum, IT, dan HSE atau Healthy, Safety, and Environment. Untuk di bagian umum kita pecah lagi menjadi 3, yaitu resepsionis, koordinator kebersihan, dan koordinator keamanan. Lalu kita lanjut lagi dengan modul dari JD-nya. Untuk JD kita bisa lihat uraiannya per jabatan yang ada di SO. Bisa kita lihat di sini ada jabatan direktur dengan tugas dan persyaratannya. Lalu juga ke bawahnya ada sekretaris. Dilanjut lagi dengan yang ke bawahnya adalah yang lain-lain, yaitu tim penelitian dan pengembangan, dan juga yang lain-lainnya. Hingga ke divisi pemasaran dan staf di bawahnya. Dilanjut lagi dengan selanjutnya itu ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, direktur dengan tenaga kerja tidak langsung itu 1, sampai seterusnya ada sekretaris, tim penelitian dan pengembangan dengan tenaga kerjanya 5, kepala divisi produksi, kepala departemen produksi, supervisor fabrikasi. Nah, di sini ada foreman fabrikasi itu tenaga kerjanya itu ada yang secara langsung yaitu berjumlah 2 dengan total 2. Grup leadernya juga secara langsung, operator meteran, operator mesin stamping 2, operator mesin stamping 3, operator gerinda tangan dan visual control, sampai selanjutnya dengan yang terakhir itu ada staf pemasaran. Di sini udah terdapat jumlah-jumlahnya, dan dengan hasil akhirnya itu tenaga kerja keseluruhannya itu 224 tenaga kerja. Selanjutnya itu ada
ada alat pelindung diri. Yang pertama itu di meteran itu terdapat topi pelindung, carewall, sarung masker, dan safety shoes. Selanjutnya di mesin stamping ada topi pelindung, carewall, sarung tangan, pelindung telinga, masker, safety shoes. Sampai dengan selanjutnya. Yang terakhir itu di visual control ada topi pelindung, carewall, masker, dan safety shoes. Di sini ada 10 macam alat pelindung diri. Yang pertama ada topi pelindung, carewall, pelindung wajah, kodok las, sarung tangan, penutup telinga, masker, safety shoes, dan kacamata pelindung, dan letter apron. Di sini nama-nama mesin itu, di nama-nama mesin itu terdapat APD yang berbeda-beda yang digunakannya. Di sini ada simbol rambu keselamatan dan kesehatannya. Ada simbol dilarang merokok, dilarang membawa senjata tajam, dilarang merekam dan memotret dengan handphone, dilarang menyalakan api, tidak boleh menggunakan alas kaki dari luar, dilarang menyentuh bertegangan, dilarang makan dan minum, dilarang menyentuh benda bergerak, dilarang menaruh palet, dilarang menyentuh, dilarang memegang dengan tangan, dilarang memakai perhiasan, dilarang menyemprot dengan air, dilarang rambut panjang, dilarang duduk, dilarang mendekat pada area bertegangan tinggi, dilarang membawa alkohol, dilarang mematikan tanpa kelengkapan, dilarang masuk, dilarang memadamkan dengan air. Nah, yang di sini ada rambu yang warna kuning. Warna kuning itu di sini ada waspada area pengelasan, peringatan, dan selanjutnya. Warna kuning itu menunjukkan arti peringatan atau waspada. Sampai dengan ada bahaya radiasi. Selanjutnya itu rambu warna biru yang menunjukkan wajib ditaati, seperti peringatan wajib ditaati, menggunakan pelindung wajah, menggunakan masker, menggunakan pelindung pendengar, menggunakan baju pelindung, sampai dengan perhatikan petunjuk, penggunaan penutup kepala. Selanjutnya itu ada rambu berwarna hijau yang menunjukkan zona aman atau pertolongan pertama. Contohnya ada pertolongan pertama tentang himpunan atau berkumpul, panggilan darurat, pintu geser, dokter, pintu darurat arah kiri, sampai dengan arah jalan keluar. Selanjutnya ada analisis kebutuhan luas lantai atau AKLL. Di sini ada luas lantai produksinya dengan difabrikasi ada dari bench sampai meja cutter dan visual control dengan size-nya, ukurannya, ukuran mesin, producer center, space of mesin, amount of space, allowance 200%, total space, dan kumulatif space. Dengan jumlah total luas fabrikasi yaitu 787,20. Yang selanjutnya itu ada sub-assembly pertama, dan sub-assembly kedua dengan total space itu 109,44. Yang terakhir ada main assembly dengan total 120, total keseluruhan antara fabrikasi, sub-assembly, dan main assembly, total luas lantai produksi yaitu 1016,64. Selanjutnya ada luas lantai bahan baku utama. Bahan baku utama dari part kodenya 101 dengan nama partnya itu cushion shield dengan pipa besi. Di sini ada production size-nya, ada materialnya, ada tipenya, material unitnya, ada PTS, atau terus selanjutnya ada need per house, sampai dengan yang terakhir itu sampai dengan allowance-nya 200% dan total space-nya. Mulai dari cushion frame hingga velcro atau kain dengan bahan baku kain perekat dengan jumlah berat materialnya yaitu total luas bahan baku utamanya itu 603. Selanjutnya ada luas lantai bahan baku penolong. Di sini ada 9 bahan baku penolong yaitu kawat las, benang, lem baut 15 mm, baut 12 mm, baut 10 mm, baut 15 mm, mur 12 mm, dan baut 10 mm. Yang terakhir itu ada yang ke-10 plastik wrapping. Dengan jumlahnya ada
Terus ada unit size-nya, ada tipenya, unit receiver, dan selanjutnya dengan total yaitu totalnya itu 51.600 meter persegi. Selanjutnya ada luas lantai warehouse. Luas lantai warehouse itu nama partnya ada plastic wrapping dengan seat size, pallet size, weight of seat maksimumnya, ada amount of row, amount of column, amount of stock, amount of material based on max capacity, with material based on max capacity, dan yang terakhir itu allowance-nya itu dikali 200% dengan total luasnya 120. Selanjutnya ada luas lantai layanan pabrik. Di sini terdapat 5 kategori. Yang pertama ada floor space of production service, di mana ada 5 room, yaitu ruang divisi produksi, ruang departemen perencanaan dan pengendalian bahan baku, ruang departemen pengendalian mutu, ruang departemen pelihara mesin, dan ruang distribusi. Dengan size-nya, dengan total space-nya itu 230. Allowance-nya itu dikali 50%. Selanjutnya ada floor space of personnel service at the factory. Di sini terdapat 8 ruangan, mulai dari toilet 1, toilet pabrik, tempat pembuangan scrap, tempat pembuangan sampah akhir, tempat pembuangan limbah, ruang kebersihan pabrik, garasi, sampai dengan loker dan ruang ganti. Dengan total space itu 250 meter persegi. Selanjutnya ada luas layanan umum, ada 9 room, dari pos keamanan, kantin, masjid, tempat wudhu, ruang resepsionis dan ruang tunggu, ruang terbuka, water pump, powerhouse, poliklinik, toilet layanan umum dengan jumlah space yaitu 400 meter persegi. Selanjutnya ada luas layanan kantor, terdapat 7 name of room, yang mulai dari ruang direktur, sekretaris, ruang penelitian dan pengembangan, ruang divisi pemasaran, ruang divisi personalia dan administrasi umum, ruang divisi keuangan, dan toilet kantor 1 dengan kumulatif space-nya atau totalnya yaitu 235 meter persegi. Yang terakhir ada floor space of personal service at office. Terdapat 5 room, yang pertama ada ruang rapat, ruang arsip dan fotokopi, pantry atau dapur kantor, ruang APD, gedung peralatan dengan total 310. Yang terakhir ada ringkasan. Ringkasan itu ada dari yang floor space of production dikali allowance sampai jumlahnya itu total produksi mulai dari LL produksi sampai luas lantai fasilitas pabrik yaitu ada 6.679,831 meter persegi. Selanjutnya itu adalah modul 8 yaitu ARC atau Activity Relationship Chart. Di sini kita bisa lihat untuk ARC-nya untuk dari pabrik, di sini kita mulai dari receiving, storage, fabrikasi, subassembly, main assembly, warehouse, shipping, ruang divisi produksi, ruang departemen perencanaan dan pengendalian bahan baku, ruang departemen pengendalian mutu, ruang departemen pemeliharaan mesin, ruang departemen logistik dan distribusi, toilet pabrik 1, toilet pabrik 2, tempat pembuangan scrap, tempat pembuangan sampah akhir, tempat pembuangan limbah, ruang kebersihan, ruang garasi, forklift dan handlift, dilanjut dengan locker dan ruang ganti. Untuk yang berwarna merah di sini adalah mutlak, warna jingga itu adalah sangat penting, hijau penting, biru itu biasa, nomor yang putih itu tidak penting, coklat itu tidak diinginkan. Dengan kode-kodenya ada A, E, I, O, U, X. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada tabel ARC-nya, di sini ada ringkasannya, dan di sini ada kode dari alasan kedekatannya. Dari 1 sampai 25 itu adalah alasan positif, untuk 26 hingga ke 50 adalah alasan negatif. Di sini kita bisa lihat untuk fasilitas yang dipakai ada 20 ruangan untuk pabrik, dan di sini ada rumusnya itu untuk range minimal dari masing-masing A, E, I, O, U, X, dan range maksimum untuk kode-kode yang ada dengan rumus N kali N-1 bagi 2, dan didapat ada 160 dikali dengan persenan dari
range minimal maupun maksimumnya. Di sini kita bisa tidak bisa melebihi batas dari range ini untuk kode-kode yang ada di ARC. Untuk sebagai contoh, di sini kita bisa lihat di bagian receiving, hubungan receiving ke storage itu adalah A, di sini kita bisa lihat, dan receiving ke nomor fabrikasi, di sini kita bisa lihat hubungannya E. Maupun yang juga selanjutnya sebagai contoh, ruang divisi produksi ke toilet pabrik itu hubungannya adalah O, dan yang selanjutnya adalah tempat pembuangan scrap dengan tempat pembuangan limbah. Di sini kita bisa lihat hubungannya adalah A. Dilanjut dengan di bagian fasilitas kantor. Dari fasilitas kantor di sini kita bisa lihat ada 22 ruangan dengan yang dari ruang direktur hingga ke jalan taman dan parkiran. Seperti yang sebelumnya, yang hampir sama dengan yang sebelumnya, di sini ada tabel ringkasan dari si fasilitas untuk bagian ARC-nya dengan derajat kedekatannya yang kode-kode yang ada dari warna maupun juga keterangannya, alasan kedekatannya sama, 1 hingga 25 alasan positif, 26 hingga ke 50 alasan negatif. Di sini range-nya itu berbeda karena jumlah fasilitasnya berbeda. Yang tadinya 19, sekarang 22 ruangan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada 231 dengan range minimalnya berbeda-beda. Selanjutnya itu ada activity relationship diagram atau yang biasa disebut dengan ARD. Yang pertama itu kita lihat yang dari pabrik. Nah, di sini itu ada nama-nama fasilitasnya mulai dari recycling sampai locker dan ruang ganti. Di sini ada kode fasilitas, luas fasilitas yang sudah kita hitung di analisis kebutuhan luas lantai. Di sini ada kedekatannya A, E, I, dan selanjutnya. Di selanjutnya itu ada ringkasannya lagi. Di fasilitas pertama itu jumlah A-nya berapa, E-nya berapa, I-nya berapa, O, U, sampai X dengan jumlahnya itu semuanya ada 19. Selanjutnya itu ada nilai-nilainya, nilai A itu berbobot 4, E itu 3, I itu 2, O itu 1, U itu 0, dan X itu minus 1. Di sini ada yang dari sini terlihat A itu berjumlah 1 dikali dengan 4 dengan hasilnya 4, E itu ada 5 dikali dengan 3 dengan hasil bobotnya tadi jadi hasilnya 15. Begitupun selanjutnya hingga X. Selanjutnya terdapat hasil dari terdapat TCR-nya yaitu jumlah dari A sampai dengan X. Selanjutnya itu kita rating dari TCR terbesar dengan urutan 1 sampai dengan urutan 20. Selanjutnya kita bikin lokasi-lokasi sesuai dengan rating yang sudah kita buat mulai dari 1 sampai dengan 20 dengan 1 itu B, ada BC, selanjutnya dengan total dengan hasil akhir penempatan atau fasilitas seperti ini. Selanjutnya itu ada kantor. Di kantor juga sama, ada nama fasilitasnya mulai dari ruang direktur sampai jalan, taman, dan parkiran. Dengan luas fasilitasnya bisa dilihat dari analisis kebutuhan luas lantai dengan jumlah kedekatannya. Diringkas lagi, mulai dari fasilitas pertama sampai dengan 22, A-nya ada berapa, dan sampai X. Selanjutnya itu dikali hasil bobot. Dengan A itu 4, E itu 3, I itu 2, 0 itu 1, U itu 1, dan X itu minus 1. Di jumlah, TCR-nya itu dijumlah dari A sampai U. Selanjutnya itu dari jumlah ini kita bisa rating mulai dari rating pertama atau ranking pertama sampai dengan 22. Selanjutnya bisa kita bikin core lab-nya atau penempatan ruangan. Seperti ini, mulai dari 1 sampai dengan 24 dengan 22 dengan hasil susunan ruangan seperti ini. Nah, ini kita lanjutin activity relationship diagram yang sudah tadi kita perhitungkan menggunakan core lab, dapat penempatan seperti ini dari recycling, storage, sampai yang terakhir itu ada tempat pembuangan sampah akhir seperti ini. Selanjutnya itu untuk office-nya sama seperti yang tadi sudah kita
susun menggunakan core lab. Yang pertama mulai dari ruang divisi produksi sampai dengan yang terakhir ada water pump. Sekian presentasi dari kami PT BH Tijai Kristika Otomotif untuk penjelasan dari modul 4 hingga modul 9. Saya selaku Direktur PT BH Tijai Kristika Otomotif, Kris Sembono, dan rekan saya Cantika Puspakarni sebagai manajer operasional mengucapkan terima kasih untuk dosen dan asisten dosen kami, untuk investor juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.